Baik, dilanjutkan lagi tentunya masih membahas mengenai mengatasi stres di Mario Teguh Golden Way. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan dari Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat @mtlovinhani di Twitter. Itu adalah satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Pak Mario Teguh. Ya, silakan Anda follow di @mtlovinhani. Satu pertanyaan yang akan ditampilkan di layar adalah dari Maulida Rianti. Pak Mario, saya ingin tanya, sudah cukup bijaksanakah seseorang saat dia mengatakan let it flow, yang penting happy, untuk mengusir rasa stres? Thanks, salam super. Super sekali. Berhati-hatilah dengan kemampuan mengabaikan. Mengabaikan itu baik kalau kita mengabaikan yang tidak penting. Tetapi banyak orang demikian ahli mengabaikan. Contohnya saja, anak-anak mengabaikan. Contohnya saja, main-main di mall. Itu pandai mengabaikan. Kita mengabaikan yang penting. Oke, pria yang sudah menikah, punya anak baik-baik, lalu tertarik dan memanjakan keliaran cinta palsunya. Itu terbiasa mengabaikan janjinya di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu, waktu mengatakan let it flow, itu harus tindakan ikhlas, membiarkan kehidupan terjadi dengan kita dampingi dalam upaya yang jujur, yang amanah, bukan mengabaikan sesuatu yang baik. Itu. Terima kasih, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Masih lewat @mtlovinhani, lewat Twitter. Saya tampilkan di layar pertanyaan dari Nur Humairoh. Bagaimana cara mengatasi stres yang timbul karena kecintaan yang terlalu dalam? Dalamnya cintamu menentukan parahnya cemburumu. Iya toh? Dalamnya cintamu menentukan buruknya patah hatimu. Tetapi kalau orang tidak pernah mencintai, tidak pernah tahu keindahan sesungguhnya dari tertawa, melihat anak kita lucu, mewakili sifat-sifat kita, tertawanya lain dengan yang tidak pernah mencintai dan tidak punya anak yang dicintai. Dan tidak pernah mengenal tangisan yang sesungguhnya menangis sampai menangisi kepergian orang yang dicintai. Jadi sebetulnya cinta yang dalam itu karunia. Itu menunjukkan besarnya hati. Hanya kadang-kadang ditaruh ke remaja umur 16 tahun. Ke remaja 18 tahun. Atau ke remaja umur 68 tahun. Ayo, berapa banyak pejabat tinggi yang jatuh karena wanita? See? Jadi kalau begitu sebetulnya seperti segala sesuatu yang hebat, dibutuhkan pengendalian. Ya, kan kehidupan ini bukan mewahnya kendaraan, tapi indahnya pengendalian. Dan Tuhan telah memberkati Anda dengan rasa mencintai yang dalam, sekarang kendalikanlah dengan baik yang dalam, sekarang kendalikanlah. Pengendalian terbaik adalah kedekatan dengan orang tua. Dekat-dekatlah dengan orang tua. Ingat, semua keluarga yang bertengkar, yang sampai bercerai itu dulunya juga jatuh cinta seperti Anda. Tapi tidak memeliharanya dalam persahabatan yang amanah. Gitu. Setelah dari Twitter, sekarang kembali ke studio. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Nina dari Padang. Dari Padang. Jadi udah banyak perusahaan saya ikut tes kerja, yang dalam tes kerja itu kan pasti ada berapa tahapan, 6 tahapan sampai 5 tahapan kerja. Jadi udah sampai ada seringkali saya mengalami kegagalan itu di tahap keempat atau memang udah tahap akhir. Jadi saya benar-benar mengalami stres dan mengalami rasanya keterpurukan. Jadi bagaimana seharusnya Pak Mario saya bisa bangkit dari keterpurukan ini agar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang baik hatinya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah Anda mencari kerja atau mencari uang? Siapa yang bilang cari kerja? Siapa yang bilang cari uang? Menjawabnya sambil tertawa menderita. Nah, kalau Anda cari uang,
Kalau uangnya tidak sesuai, Anda terima pekerjaannya? Tidak. Jadi banyak orang mencari kerja itu salah konsepnya. Dia mencari uang. Karena kalau mencari pekerjaan ada lebih banyak pekerjaan daripada pencari kerja. Tapi pencari kerja mensyaratkan uang, bukan pekerjaan. Siapa yang belum bekerja? Kalau gitu Ibu, enaknya Anda maunya digaji berapa sebulan? Beritahu saya. Minimal 3 juta. Oh, itu dia. 3 juta. Oke, yang belum bekerja lagi, yang masih kuliah, siapa di sini? Ada. Berapa gaji minimal Anda bisa terima? 8 juta. Itu perasaan orang yang mau membayarnya. Sudah bekerja? Belum. Berapa gaji minimal Anda terima? Akan Anda terima? 1 juta. Ayo, saya pemberi kerja. 831. Siapa yang saya cintai? Pencari tenaga kerja, cari orang yang kalau bisa tidak dibayar. So, I love you, Pak. Ini bagus sekali, dia tahu dia mau memulai. So, saya pekerjakan, lalu hasilnya sebanding dengan orang yang 14 juta. Ayo, tidak sampai 6 bulan saya bilang, tambah, gitu, tambah, gitu. So, kalau begitu banyak orang mengabaikan pekerjaan karena yang dicarinya uang. Sudah kelihatan itu dari 8, dari 3. Nah, nanti kalau betul-betul didatangi jangan 1. Karena saya sudah tampil di TV, Pak, 5. Semakin menarik pembahasan kita mengenai mengatasi stres. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sebentar lagi di Mario Teguh Golden Ways. Tiru saya, tapi saya jamin Anda tidak akan berhasil. Tempat memulai terbaik adalah satu orang lain selain kita. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang sudah diajukan kepada Pak Mario Teguh, tapi melalui Facebook Pak Mario. Satu pertanyaan, ini dia. Umi Syifa Ibriza. Terkadang kita dituntut lingkungan kita maupun kehidupan kita untuk menjadi ini dan juga untuk menjadi itu. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup dengan keinginan kita dan lepas dari tuntutan yang lain karena kita tahu hal itu sangat sulit. Super sekali. Itu sebetulnya cerita hidup semua anak muda. Seperti saya dulu. Ayah saya menginginkan ini, ibu saya menginginkan itu, dosen saya ini, itu. Akhirnya saya jadi inu. See? Maksudnya kehidupan itu kalau bisa diduga, maka Tuhan tidak berperan. Tuhan itu maha tahu, kita dibuat memang tidak tahu. Karena tidak ada kemampuan kita untuk menyetarai yang Tuhan ketahui. Jadi, kalau begitu, ini dituruti sebaik-baiknya ini. Itu dituruti sebaik-baiknya itu. Nanti tahu-tahu, kesempatan mengajak, kesempatan menarik, keterdesakan, keharusan, kesalahan, kegentingan, itu menjadikan kita tahu-tahu pribadi yang lain daripada orang lain. Caranya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, tiru. Tiru yang terbaik yang ada di lingkungan Anda. Tiru. Adik-adik yang ingin menjadi motivator, ada? Apa nasihatnya kalau gitu? Tiru. Nah, izinkan saya narsis beberapa detik. Betul, karena ini kelihatannya narsis. Tiru saya, tapi saya jamin Anda tidak akan berhasil. Tahu kenapa? Tidak mungkin Tuhan mengizinkan 2 orang sama.
Jadi waktu Anda gagal meniru saya, Anda menjadi pribadi baru yang lebih baik dari saya. Kan saya dulu tidak punya guru. Saya membangun sendiri karir ini. Anda sekarang dapatkan ribuan tulisan saya di Facebook dan Twitter. Coba, kesempatan adik-adik untuk menjadi lebih baik dari saya besar sekali. Jadi kalau begitu ikhlas yuk. Jangan memikirkan sulitnya, pikirkan yang mudah, tiru yang terbaik. Lalu ikhlaslah untuk gagal menjadi seperti dia karena akan menjadi pribadi yang tadi loh. Bukan ini, bukan itu, jadi Inu. Inu is super. Gitu. Terima kasih. Inunisme ya Pak. Inu itu ilmu baru. Baik, dari Facebook masih. Pertanyaan berikutnya, ini dia. Dari Ardi Rahmatsyah NST. Assalamualaikum Pak Mario. Pada dasarnya manusia ingin apa yang dilakukannya mendapatkan hasil yang sempurna. Lalu bagaimana mengatasi stres atas tuntutan diri sendiri tersebut? Super, Pak Ardi. Bagaimana kalau kita tidak menuntut hasil kepada diri sendiri? Bagaimana kalau kita menuntut diri sendiri untuk memulai? Ya, banyak orang menuntut hasil yang hebat dari dirinya tapi tidak menuntut dirinya memulai. Cara terbaik untuk memulai adalah mulai. Tempat memulai terbaik adalah satu orang lain selain kita. Call somebody, meet somebody, send an email to somebody. Cara terbaik untuk memulai impian Anda adalah orang berikutnya selain Anda. Itu caranya. So, apapun yang ingin punya pabrik, setelah Anda tulis, apa yang Anda lakukan? Call somebody, meet somebody, bicara. Yang ingin dapat pekerjaan, bukan hanya mengirimkan surat lamaran ke perusahaan-perusahaan itu, tapi call somebody, tanya bagaimana caranya. Siapa tahu Anda tadi niatnya mencari pekerjaan, menemukan partner bisnis. See? Semua ada dalam tindakan, dan tindakan yang indah itu yang menghubungkan Anda dengan jiwa yang lain. Itu sebabnya Tuhan mencintai silaturahim, hubungan Anda dengan orang lain, karena rezeki dilewatkan dari hubungan Anda dengan orang lain. Itu. Dan mudah-mudahan Anda tetap bersama kami, mudah-mudahan Anda bisa tumbuh bersama program ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Inginkan turun, senang waktu naik ini, dan beberapa saat setelah itu mereka semua senang, tidak mabuk, hanya agak aneh perilakunya. Kekuatan itu bisa diminta.